Sejak kapan negara kita bernama Indonesia? Apakah sebelum bernama Indonesia ada nama lain untuk negara kita? Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya waktu dulu belajar sejarah di sekolah ya, dan pertanyaan ini kembali muncul waktu saya ngajar sejarah. Jadi saya kadang ngajar sejarah, kadang ngajar matematik, kadang jadi dosen jurnalistik juga. Jadi waktu saya ngajar sejarah ada yang bertanya, nama negara Indonesia itu kadang ada juga yang nyebut Nusantara gitu. Apakah dulunya negara kita ini selain Indonesia juga bernama Nusantara? Dan ya pertanyaan itu saya teringat kembali bahwa dulu juga saya pernah mempertanyakan hal tersebut ketika belajar sejarah di Indonesia. Namun sayangnya buku-buku sejarah itu jarang ya yang membahas tentang penamaan Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya coba mencari referensi mengenai asal usul negara kita ini bernama Indonesia. Sampai akhirnya ya saya juga sempat dulu membandingkan kenapa sih orang kok kadang nyebut Nusantara, apakah negara kita dulu juga namanya Nusantara. Jadi secara ringkas dan singkat ceritanya bahwa nama Indonesia memang dulu itu negara kita namanya bukan Indonesia. Jadi nama Indonesia ini resmi pertama kali digunakan sebagai nama bangsa kita, nama negara kita itu sejak tahun 1928. 1928 waktu itu ada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi di Kongres Pemuda Putra Putri Indonesia waktu itu mengadakan Kongres Pemuda, dan kita ketahui bahwa di sana juga ya dibacakan Sumpah Pemuda yang isinya sering kita dengar, yaitu kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, secara langsung dari isi Sumpah Pemuda itu kita memproklamirkan bahwa nama negara kita, nama bangsa kita adalah Indonesia gitu. Saat itulah secara resmi bahwa negara kita itu bernama Indonesia. Walaupun sebenarnya waktu itu kita masih berada di kekuasaan Belanda, di mana Belanda sendiri menamakan wilayah kita, negara kita itu dengan nama Hindia Belanda atau Netherlands Indie. Hindia Belanda namanya, tahun 1928. Dan waktu Kongres Pemuda itu juga disiarkan pertama kali lagu Indonesia Raya, yang akhirnya lagu ini menjadi lagu kebangsaan kita. Itu karya W.R. Supratman, di mana di lirik lagu Indonesia Raya itu beberapa kali ya disebutkan nama Indonesia, tanah airku, Indonesia tumpah darahku, ya lirik-lirik tersebut di lagu Indonesia Raya. Ya akhirnya lagu tersebut sampai sekarang dijadikan lagu kebangsaan kita, di mana lirik-liriknya banyak disempurnakan ya sampai sekarang yang seperti kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan juga gitu kan. Nah, waktu itu kan 1928 itu memang kita masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, di mana Belanda sendiri sudah memberikan nama negara kita itu dengan nama Hindia Belanda atau Netherlands Indies. Dan nama Indonesia ini dikhawatirkan oleh Belanda dapat menyulut pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda waktu itu, sehingga pada tahun itu Belanda sendiri melarang penggunaan nama Indonesia gitu kan. Bahkan ya W.R. Supratman sendiri, pencipta lagu Indonesia Raya, ditangkap oleh Belanda. Nah, sebelum Kongres itu tahun 1928 sebenarnya nama Indonesia juga pernah digaungkan ya, pernah disebut-sebut. Ada seorang tokoh namanya Suryaningrat, itu sekitar tahun 1913 ya, waktu dia dibuang ke Belanda. Dia mendirikan namanya itu Indonesische Persbureau atau Perhimpunan Pers Indonesia, Indonesische. Jadi waktu itu memang waktu masih bernama Hindia Belanda, orang-orang Belanda itu menyebut kita kan inlander, sementara orang-orang Indonesia sendiri di luar, karena kita lebih suka dengan nama Indonesia, menyebut orang-orang Indonesia itu dengan nama Indonesier gitu. Nah, selain Suryaningrat, Muhammad Hatta juga pernah menyebut nama Indonesia itu sekitar tahun 1922 waktu dia kuliah di Belanda. Dia merubah Perhimpunan Mahasiswa Hindia Belanda atau Indische Vereniging, Perhimpunan Mahasiswa Hindia Belanda itu dia rubah menjadi Indonesische Vereniging, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia.
Dan bahkan ada surat kabar itu yang namanya Hindia Putra itu juga diganti menjadi Indonesia Merdeka. Jadi memang sebelum Kongres Pemuda 1928 nama Indonesia juga pernah ya digaungkan oleh putra-putra bangsa, oleh putra-putra Indonesia, yaitu Suradi Sunarengrat dan Muhammad Hatta, itu yang paling terkenal di era tahun 1913 dan 1922. Nah lalu Nusantara itu sejak kapan? Apakah pernah itu juga menjadi nama negara kita? Jadi memang ada versi yang mengatakan bahwa Nusantara itu jadi eranya dulu tuh, eranya Indonesia itu era masuknya Hindu Buddha ya, di abad 1 sekitar tahun 70 atau 80. Itu era masuknya Hindu Buddha. Itu dulu itu negara kita pernah juga dinamakan Dwi Pantara. Dwi Pantara itu bahasa Sanskerta, karena orang-orang Hindu yang masuk ke Indonesia itu kan berasal dari India ya. Mereka menggunakan bahasa Sanskerta dan mereka menamakan wilayah kita ini dengan nama Dwi Pantara, atau yang artinya dalam bahasa Sanskerta itu artinya kepulauan tanah seberang. Nah, salah satu kerajaan Hindu juga waktu itu ada Majapahit ya. Nah, ada versi yang mengatakan bahwa istilah Nusantara itu digunakan oleh kerajaan Majapahit. Dan proklamirnya itu waktu Patih Gajah Mada memproklamirkan Sumpah Pemuda, di situ ada istilah Nusantara ya, waktu dia mengatakan bahwa dia bersumpah akan menyatukan wilayah Nusantara. Tapi ya ada juga sebenarnya istilah Nusantara yang memang sudah ada sejak sebelum kerajaan Majapahit, yaitu sejak masuknya ya Hindu gitu kan, sejak masuk Hindu negara kita juga disebut dengan istilah Nusantara. Jadi waktu zaman dulu, waktu eranya awal-awal Hindu Buddha masuk di abad 1 Masehi sekitar tahun 70 atau 80 Masehi, itu wilayah kita pernah diberi nama Nusantara dan Dwi Pantara. Nah, waktu orang-orang Tionghoa masuk ke Indonesia juga mereka mempunyai nama sendiri, yaitu menamakan wilayah kita itu dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Nah, itu dari orang Cina. Sementara yaitu di waktu ini ya eranya pelayaran dan perdagangan. Jadi tempat wilayah kita ini jadi eranya pelayaran perdagangan dari Tionghoa, kemudian dari India, dari Gujarat, dan dari Arab. Nah, ketika orang Arab ke wilayah kita, mereka juga punya nama sendiri, yaitu menamakan wilayah kita dengan nama Al-Jazair ya. Al-Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nah, orang-orang Arab ini menyebut orang-orang Indonesia itu sebagai orang Jawa gitu kan. Ya meskipun kadang kan ada orang Sumatera, orang Kalimantan, kalau dia berasal dari Indonesia itu disebutnya sebagai orang Jawa oleh orang-orang Arab. Makanya orang Arab menamakan wilayah kita ini dengan nama Jazair Al-Jawi. Sampai akhirnya pada era kolonial masuknya negara-negara Eropa ya, sekitar tahun abad 15, tahun 1500-an, waktu Eropa menjelajah ke seluruh dunia untuk menyebarkan 3G itu ya, 3G 3G, yaitu Glory, God, dan Gospel. Glory itu mereka mencari wilayah kekuasaan baru, God itu mereka mencari kekayaan di wilayah lain terutama rempah-rempah, dan Gospel untuk menyebarkan kembali ajaran kekuasaan Katolik. Karena ya asal muasalnya kan waktu itu sekitar tahun 1400 ya, 1400 terjadi perang salib, di mana Konstantinopel waktu itu runtuh oleh Kekhalifahan Utsmani ya. Utsmani waktu itu ada pemimpin namanya Muhammad Al-Fatih, dia perang salib di Konstantinopel. Konstantinopel itu di Bizantium, dulu sebutannya itu sebagai ibu kotanya Romawi kuno, dan di sana juga jadi pusat kekuasaan Katolik waktu itu gitu kan. Dan itu tahun 1400 runtuh, sehingga wilayah Eropa ini yang dulunya itu Romawi kuno, mereka terpaksa harus mencari wilayah baru lainnya untuk menyebarkan 3G itu tadi, yaitu Glory, God, dan Gospel. Mencari Glory itu mencari kekuasaan di wilayah yang baru, God itu mereka mencari sumber kekayaan baru terutama rempah-rempah, dan Gospel untuk menyebarkan ajaran Katolik, sehingga mereka bisa membangun kembali kekuasaan Katolik di wilayah lain. Sehingga waktu mereka menjelajah ya, mereka menemukan wilayah kita yang sangat cocok karena kaya dengan rempah-rempah. Kalau nggak salah waktu itu ada Vasco da Gama ya, kira menemukan tempat kita, dan
dia menamakan tempat kita itu sebagai Hindia. Kenapa Hindia? Karena kita berdekatan dengan Samudra Hindia. Nama Hindia sendiri sebenarnya berasal dari sejarawan Yunani kuno namanya Herodotus. Ya, akhirnya menamakan Samudra Hindia. Dan karena wilayah kita ini dekat dengan Samudra Hindia, orang-orang Eropa menamakan kita Hindia gitu ya. Sampai akhirnya beberapa negara melakukan kolonialisme dan juga imperialisme di Indonesia. Itu ada beberapa negara. Yang pertama itu Portugal. Dia pertama menjajah Indonesia di Maluku ya. Sampai akhirnya Spanyol juga pernah datang dan mereka sempat rebutan. Cuma akhirnya ya Spanyol mengalah dan sampai akhirnya masuk Belanda. Belanda inilah yang akhirnya dia berhasil mengusir Portugal, sehingga dan Belanda pun akhirnya memberikan nama baru terhadap wilayah ini sebagai Hindia Belanda gitu, yaitu wilayah ini Hindia tapi punya Belanda gitu. Jadi dia menamakan tempat kita ini Hindia Belanda atau Netherlands Indie. Nah, kemudian ada seorang tokoh namanya Edward Douwes Dekker, itu sekitar tahun 1880-an ya. 1880-an. Edward Douwes Dekker, atau dia juga punya nama samaran Multatuli. Dia tidak terlalu suka dengan cara Belanda melakukan kolonialisme di Indonesia karena cara-caranya yang tidak manusiawi gitu. Sehingga Edward Douwes Dekker ini nggak sudi nama wilayah kita ini Hindia Belanda. Sehingga dia punya nama sendiri terhadap wilayah kita, yaitu namanya Insulinde atau artinya Kepulauan Hindia. Itu dari nama dari Douwes Dekker. Kemudian pada tahun 1850-an itu ada jurnal namanya JIAEA, Jurnal Indi Archipelago NS Asia, atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur. Itu jurnalnya orang-orang Inggris yang meneliti Kepulauan India dan juga Asia gitu ya. Itu diterbitkan di Singapura itu pada tahun 1850. Jadi terus ada seorang peneliti juga, itu namanya J.R. Logan dan George Samuel R, yang mereka akhirnya menamakan tempat kita ini sebagai Melayunesia. Nah, sebelumnya pernah juga kita namanya itu Kepulauan Melayu, yang orang Eropa pernah menamakan kita Kepulauan Melayu, sampai akhirnya terbit surat kabar JIA itu. Kemudian ada jurnal tulisan dari Logan dan juga George Samuel R, yang dia itu menamakan wilayah kita itu sebagai, yang pertama itu Indonesia, pakai U ya, Indonesia, dan juga Melayunesia. Cuma akhirnya ya mereka lebih cocok menggunakan nama Indonesia, yang akhirnya U-nya Indonesia ini, U-nya diganti O jadi Indonesia. Nah, sejak itulah nama Indonesia dipublish, dan banyak orang juga yang menggunakan nama Indonesia, yang sebenarnya orang-orang Belanda sendiri tidak setuju dengan nama tersebut karena khawatir nama baru Indonesia ini menjadi sumber untuk orang-orang pribumi Indonesia, orang inlander kalau kata orang Belanda, untuk memberontak dengan nama Indonesia gitu ya. Sampai akhirnya pada 1928 itulah secara resmi putra-putri bangsa kita menamakan Indonesia, bangsa kita ini sebagai bangsa Indonesia, tanah air kita ini tanah air Indonesia. Nah, kemudian waktu era Jepang masuk itu sekitar tahun 1942 juga sempat berganti nama. Waktu Jepang masuk itu dia kasih nama itu Tohindi atau Kepulauan Hindia Timur gitu ya. Kepulauan Hindia Timur, Tohindi gitu. Jepang itu waktu masuk. Karena waktu Jepang masuk tahun 1942 itu kan dia menghapus semua hal-hal yang berbau Belanda gitu, termasuk nama Hindia Belanda, dan dia menggantikan nama Hindia Belanda ini dengan Tohindi. Nah, sampai tahun 1945 Jepang itu waktu itu takluk oleh Sekutu karena ada dibombardir ya Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang lumpuh. Dia meninggalkan Indonesia dan Indonesia memproklamirkan diri kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kita waktu itu juga namanya ya akhirnya menjadi Republik Indonesia. Nah, sejak itulah negara kita menjadi negara Republik Indonesia waktu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi pertanyaannya itu memang sebelum bernama Indonesia ada nama-nama lain untuk negara kita, bangsa kita, dan
itu mengalami perjalanan yang sangat panjang sampai akhirnya sekarang kita tetap bernama Indonesia, itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka.